Lu seharusnya tahu bahwa syahadat, sholat, dan lainnya mirip dengan teknik hipnotis. Jadi seharusnya lu tahu bahwa sugesti-sugesti yang sudah ada harus dibuang. Dan gue gak perlu ajarin lu bagaimana caranya, karena lu sendiri adalah seseorang yang paham hipnotis. Lu anggap lu baca bukan sebagai umat Islam dan juga bukan sebagai musuh Islam. Baca secara langsung dan netral tanpa tendensi apapun sampai selesai. Lu nggak perlu ngerti dulu semuanya, tetapi lu perlu baca dulu semuanya secara keseluruhan di dalam bahasa yang lu mengerti. Supaya lu bisa lihat dulu garis besarnya secara keseluruhan. Kalau lu mau lebih paham lagi alur ceritanya, lu baca sendiri Sirat Nabawiyah atau Sirat Rasulillah. Ingat, ketika lu baca, jangan pakai sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah dan jangan pakai sugesti bahwa Muhammad adalah Nabi. Kalau ada orang yang berkata, lu baca Al-Quran mesti percaya dulu bahwa itu adalah wahyu dari Allah dan lu mesti percaya dulu bahwa Muhammad adalah Nabi, pertanyakan kenapa? Kenapa mesti pakai sugesti seperti trik sulap? Begini, Dad. Gue tahu mungkin lu malas baca dan lain sebagainya. Tetapi ingat, lu adalah endorser. Dan yang lu endorse ini bukan urusan sepele. Menyangkut kehidupan lu dan kehidupan orang banyak. Kenyataannya, ada para teroris yang bunuh orang karena ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah lu mau endorse orang untuk menjadi teroris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Deddy Corbuzier, seorang mualaf cerdas yang sangat mempengaruhi banyak orang untuk belajar mencari tahu agama Islam. Dan tentu saja hal tersebut sangat ditakuti oleh para Polycarpus dan laskarnya. Sudah begitu banyak para Polycarpus yang membahas tentang Deddy Corbuzier, menjelek-jelekkan, menghina, mengatakan bahwa Deddy Corbuzier tidak ngerti Islam, mengatakan Deddy Corbuzier bodoh karena mau jadi mualaf, dan sebagainya. Bahkan kita tahu, Deddy Corbuzier ya, itu sampai mereaksi banyak sekali Polycarpus, termasuk Elia Miron, yang dia katakan sudah lompat pagar, dan itu membuat banyak Polycarpus ngamuk. Kita tahu bagaimana Polycarpus begitu tidak senang saat Elia Miron dibahas. Mereka tidak senang saat Deddy Corbuzier mengatakan dia memilih Islam setelah belajar, setelah mencari tahu, bukan asal. Bukan seperti yang difitnah oleh para Polycarpus, karena perempuan lah, karena pengen terkenal lah. Toh Deddy Corbuzier sudah terkenal duluan, sudah kaya raya duluan, sudah sukses duluan. Beda dengan Polycarpus yang memilih murtad untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan, untuk mendapatkan popularitas, supaya bisa diundang dari satu tempat ke tempat yang lain memberikan kesaksian. Kenapa murtad? Apalagi kalau ada cerita-cerita yang agak-agak horor. Contohnya apa? Contohnya, oh saya umroh, oh saya pas naik haji, ketemu sosok goib, jubah putih, gondrong, saat di Ka'bah, teman-teman. Bayangkan, di Ka'bah ada si gondrong, teman-teman. Jubah putih. Saya sampai bingung. Ini penampakan apa? Di tempat suci ada penampakan, aneh-aneh saja. Bahkan kemarin, teman-teman, saat di depan Ka'bah saya buat video, saya katakan, mana ini sosok yang dikatakan gondrong tersebut? Yang dikatakan dia nampak di depan Ka'bah. Nggak ada ketemu sama saya. Kan begitu. Jadi beda kualitas antara mualaf, apalagi seperti Deddy Corbuzier, yang cerdas, yang belajar, dengan para murtadin. Mohon maaf, bukan menyempelekan para murtadin. Kalau memang mau murtad ya silakan. Tapi tolonglah, ceritanya tuh yang dibagusin dikit lah. Kenapa ceritanya selalu penampakan-penampakan goib? Selalu ceritanya hal-hal yang berbau supranatural. Apakah memang di sebelah, ya di sebelah itu suka sekali dengan yang begituan? Saya nggak ngerti. Tapi ya sudahlah. Kita kembali kepada Deddy Corbuzier yang baru-baru ini direaksi atau disenggol ya, saya bilang disenggol oleh salah satu Polycarpus yang cukup senior, yaitu Tan Paragi, teman-teman. Ya, ini Tan Paragi ini jago sekali bersilat lidah, saya katakan.
Jago sekali teman-teman. Ini salah satu Polikarpus senior yang kalau ngomong, luar biasa. Seakan-akan mereka yang terzolimi, seakan-akan mereka di pihak yang benar. Padahal kita tahu teman-teman, kita tahu bagaimana jahatnya, bagaimana kotornya, bagaimana sadisnya. Hujatan demi hujatan yang dibuat oleh Tan Paragi. Bahkan dia adalah salah satu sosok yang bertanggung jawab. Ya, salah satu orang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas munculnya para penghujat-penghujat di media sosial ini. Sudah banyak sekali. Banyak sekali, teman-teman. Oke, kita coba dengarkan ya. Bagaimana dia menyenggol Deddy Corbuzier. Ini saya nggak ngerti. Apakah hanya ingin pansos atau ada apa? Karena cukup seru nih. Cukup seru yang dia bahas. Dia menggambarkan Deddy Corbuzier sebagai orang yang tidak belajar Quran baik-baik. Tidak ngerti Quran. Hanya mualaf karena ikut-ikutan. Ini kan fitnah. Ya, jadi dia memfitnah mengatakan bahwa Deddy Corbuzier ini masuk Islam karena ikut-ikutan teman. Padahal jelas Deddy Corbuzier itu belajar. Bukan seperti murtadin yang ikut teman. Ikut teman, tempat sana nyaman. Lagunya membuat saya nangis dan sebagainya. Aduh, apa nggak malu gitu? Apa nggak sadar? Ya, kita coba dengarkan dulu deh. Halo semua. Video ini adalah sebuah pesan terbuka untuk Deddy Corbuzier karena saya tidak punya kontak dia secara pribadi. Jadi, jika ada teman-teman yang mengenal Deddy Corbuzier, tolong kirim video ini kepada dia ya. Halo Dad, salam kenal. Mungkin lu nggak tahu gue siapa, tetapi siapa gue nggak penting. Gue tahu lu sebenarnya adalah orang yang cerdas. Lu adalah pesulap yang paham psikologi, sugesti, hipnotis, dan lainnya. Jadi gue akan berusaha untuk ngomong pakai bahasa yang lu ngerti. Apa agama lu? Bukan urusan gue. Itu adalah ruang lu pribadi. Tetapi lu adalah seorang influencer, seorang endorser profesional. Lu taruh dan minum teh botol di podcast lu aja, bisa bikin orang mau minum teh botol juga. Itu sebabnya, teh botol dan beberapa merek lain berani bayar lu supaya barang mereka laku. Sebagai endorser profesional, tentunya lu nggak mau endorse suatu barang yang lu tahu tidak bagus. Gue yakin lu berhati-hati. Lu nggak mau endorse investasi bodong. Lu nggak mau banyak orang yang invest gara-gara lu, tetapi ternyata perusahaan itu penipu. Karena lu akan kena masalah hukum dan nama lu akan jelek. Nah, gue nggak nuduh lu masuk Islam karena cari duit atau cari popularitas. Karena gue lihat lu ngomong bahwa lu masuk Islam karena 99% temen lu adalah Muslim. Gue juga pernah dengar lu ngomong bahwa lu dulu sering mendengar orang-orang berkata bahwa Islam itu teroris dan lain sebagainya. Tetapi, apa yang lu lihat dari teman-teman lu ternyata nggak begitu. Mereka adalah orang-orang yang baik. Menurut gue, kesaksian lu itu jujur. Lu masuk Islam cuma karena ikut-ikutan teman. Artinya, lu masuk Islam bukan karena lu ngerti tentang Islam. Mungkin lu masuk Islam karena lu penasaran, pengen tahu lebih dalam tentang Islam. Atau mungkin lu mau tunjukin ke dunia bahwa Islam tidak seburuk yang orang-orang kira. Para teroris itu hanya oknum yang mengatasnamakan Islam. Penganut suatu agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Betul gak? Itu totally normal. Gue bisa mengerti dan menghargai itu. Itu adalah hak lu. Dan gue gak ngomong bahwa teman-teman lu itu bukan orang-orang yang baik. Tetapi, apakah teman-teman lu itu merepresentasikan atau mewakili agama Islam secara keseluruhan? Ingat, penganut agama tertentu tidak merepresentasikan atau mewakili agama itu secara keseluruhan. Teman-teman lu itu juga adalah oknum yang mengatasnamakan Islam, sama seperti para teroris itu. Hanya saja, bedanya kebetulan mereka adalah teman-teman lu. Maksud gue begini, gue cukup yakin lu ngerti banget tentang sugesti dan tipuan sulap. Orang bisa dimanipulasi dengan sugesti sehingga apa yang dia lihat hanya yang sesuai dengan sugesti itu.
Orang juga bisa dimanipulasi dengan trik sulap, sehingga apa yang terlihat oleh orang itu berbeda dari kenyataannya. Itu adalah keahlian lo. Nah, pertanyaannya, bukankah apa yang lo lihat tentang Islam juga hanya ilusi? Bukankah lo tidak melihat bahwa teman-teman lo dan para teroris sama-sama oknum yang mengatasnamakan Islam hanyalah tipuan sulap dan sugesti? Begini, Dad. Kalau menurut lu, para teroris itu hanya ilusi, oknum yang mengatasnamakan Islam, kenapa lu nggak berpikir bahwa teman-teman lu itu juga hanya ilusi? Mereka juga hanya penganut sama seperti para teroris itu. Mereka juga hanya oknum yang mengatasnamakan Islam. Atas dasar apa lu berpikir bahwa teman-teman lu lebih merepresentasikan Islam daripada teroris? Apakah karena mereka teman-teman lu? Karena lu suka kepada teman-teman lu fokus hanya melihat teman-teman lu yang mewakili Islam dan mengabaikan para teroris itu. Padahal, kenyataannya, teman-teman lu dan para teroris itu sama-sama adalah oknum yang mengatasnamakan Islam. Ingat ya, gue bukan bilang bahwa teman-teman lu itu bukan orang-orang yang baik. Dan gue juga bukan bilang bahwa teman-teman lu itu berusaha menipu lu dengan trik sulap. Tetapi, gue cuma bilang bahwa teman-teman lu itu juga adalah manusia yang mempunyai bias dan bisa menjadi penonton yang tertipu dengan trik sulap sehingga percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah kenyataan. Apa yang mereka katakan tentang Islam juga belum tentu adalah Islam yang sesungguhnya. Sekarang lu sendiri adalah seorang mualaf, udah beragama Islam. Apakah sekarang lu merepresentasikan Islam? Apakah semua yang lu katakan tentang Islam adalah Islam yang sesungguhnya? Gue cukup yakin lu belum pernah baca Al-Quran secara keseluruhan, apalagi baca hadis. Bagaimana jika ada orang yang berpikir bahwa orang Islam yang sejati adalah lu, dan percaya bahwa semua yang lu katakan tentang Islam adalah Islam yang sebenarnya, hanya karena mereka suka kepada lu? Mungkin mereka malah berpikir bahwa lu lebih Islam daripada Abdul Somad, Khalid Basalamah, atau Gus Miftah hanya karena mereka lebih suka lu daripada para ustadz itu. Gue cukup yakin lu tahu bahwa tebang pilih informasi sesuai keinginan karena suka atau tidak suka bukan kebenaran, tetapi bias pemikiran. Dan bias pemikiran itulah yang digunakan untuk trik sulap, kan? Nah, menurut lu, apakah agama seharusnya dijadikan bahan sulap? Apakah cara melihat agama yang benar adalah dengan sugesti? Gue cukup yakin lu setuju bahwa agama seharusnya tidak dijadikan bahan mainan sulap untuk bohongin orang, kan? Gini, Dad. Gue mau lu merenungkan dua pertanyaan ini buat diri lu sendiri. Coba jawab yang jujur, tanpa praduga, tanpa melihat hubungan pertemanan, dan tanpa perasaan suka atau tidak suka. Yang pertama, apakah lu masuk Islam karena lu kena trik sulap? Yang kedua, apakah sekarang lu sedang endorse Islam dengan menggunakan trik sulap? Gue cukup yakin lu tahu bahwa banyak orang yang percaya kepada sesuatu sama sekali tidak membuktikan bahwa sesuatu itu bukan pertunjukan sulap. Itu hanya membuktikan bahwa si pesulap bermain dengan sangat cantik. Jadi, 99% teman lu yang merupakan muslim baik-baik itu tidak membuktikan apa-apa dan bukan cara yang benar untuk menilai sebuah agama. Bagaimana caranya menilai sebuah agama dengan cara yang benar? Gue yakin sebenarnya lu lebih paham bagaimana caranya menilai sesuatu adalah pertunjukan sulap atau bukan. Contohnya, pertunjukan sulap punya banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh penonton. Terkadang, ada orang-orang bayaran yang sudah disetting dari awal untuk meyakinkan penonton. Dan ada banyak trik lainnya untuk meyakinkan penonton bahwa ilusi yang dilihat adalah kenyataan. Nah, untuk agama, kita tidak bisa menilai sebuah agama secara keseluruhan dari orang-orang yang mengaku beragama itu. Kalau kita mau menilai sebuah agama secara keseluruhan, lihat pemimpinnya dan kitab sucinya. Kalau Buddha, lihat Siddhartha Gautama dan Tripitaka.
Kalau Kristen, lihat Yesus dan Alkitab. Kalau Islam, lihat Muhammad, Al-Quran, dan hadis. Jadi, gua saranin lu yang Muslim untuk baca sendiri Al-Quran dan hadis di dalam bahasa yang lu mengerti tanpa intervensi dari siapapun. Kalau ada yang ngomong ke lu bahwa lu tidak boleh baca Al-Quran dan hadis sendiri, seharusnya lu mulai bertanya-tanya kenapa. Kenapa harus menggunakan perspektif tertentu? Apakah itu adalah trik sulap? Kalau ada yang bilang, lu nggak akan bisa mengerti karena itu di dalam bahasa Arab atau lain sebagainya, seharusnya lu tahu bahwa bahasa Arab itu seperti layar hitam atau lainnya yang digunakan untuk menutupi trik sulap. Begini, Dad. Gue tahu mungkin lu malas baca dan lain sebagainya. Tetapi ingat, lu adalah endorser. Dan yang lu endorse ini bukan urusan sepele. Menyangkut kehidupan lu dan kehidupan orang banyak. Kenyataannya, ada para teroris yang bunuh orang karena ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah lu mau endorse orang untuk menjadi teroris? Apa yang gue minta ke lu bukan hal yang aneh-aneh. Apa yang gue minta ke lu adalah melakukan hal yang seharusnya lu lakukan sebagai endorser profesional. Yang pertama, beli Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari yang sudah ada terjemahan bahasa Indonesia atau Inggrisnya. Al-Quran dan hadis Sahih Al-Bukhari adalah dua sumber otentik yang mewakili ajaran Islam yang sebenarnya. Semua kelompok Islam pakai dua sumber ini. Teman-teman lu yang baik itu dan para teroris tidak mungkin membantah dua sumber ini. Tetapi ingat, hadis Sahih Al-Bukhari yang gua maksud bukan yang ringkasan, tetapi yang full version terdiri dari beberapa buku. Di dalamnya ada sekitar 7.000 hadis. Yang kedua, buang dulu semua sugesti dan bias tentang Islam, Al-Quran, Muhammad, dan lainnya. Lu seharusnya tahu bahwa syahadat, sholat, dan lainnya mirip dengan teknik hipnotis. Jadi seharusnya lu tahu bahwa sugesti-sugesti yang sudah ada harus dibuang. Dan gue gak perlu ajarin lu bagaimana caranya, karena lu sendiri adalah seseorang yang paham hipnotis. Lu anggap lu baca bukan sebagai umat Islam dan juga bukan sebagai musuh Islam. Baca secara langsung dan netral tanpa tendensi apapun sampai selesai. Lu nggak perlu ngerti dulu semuanya, tetapi lu perlu baca dulu semuanya secara keseluruhan di dalam bahasa yang lu mengerti. Supaya lu bisa lihat dulu garis besarnya secara keseluruhan. Kalau lu mau lebih paham lagi alur ceritanya, lu baca sendiri Sirat Nabawiyah atau Sirat Rasulillah. Ingat, ketika lu baca, jangan pakai sugesti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, dan jangan pakai sugesti bahwa Muhammad adalah Nabi. Kalau ada orang yang berkata, lu baca Al-Quran mesti percaya dulu bahwa itu adalah wahyu dari Allah, dan lu mesti percaya dulu bahwa Muhammad adalah Nabi, pertanyakan kenapa? Kenapa mesti pakai sugesti seperti trik sulap? Yang ketiga, setelah lu baca sampai selesai, baru lu tanya apa yang lu nggak ngerti ke dua belah pihak, baik teman-teman lu maupun para teroris. Tanpa ada bias, lu lebih percaya kepada siapa tanpa berdasarkan hubungan pertemanan atau berdasarkan suka atau tidak suka. Setelah lu dengar dari kedua belah pihak, baru lu ambil kesimpulan tentang Islam yang sesungguhnya. Apakah Islam adalah trik sulap atau bukan? Kelompok mana yang sebenarnya oknum menyimpang dari ajaran Islam dan Muhammad, dan lain sebagainya. Kalau lu udah benar-benar bisa melihat dengan mata yang jelas, baru ambil keputusan apa yang akan lu lakukan. Seharusnya, lu bukan orang yang mau endorse barang yang tidak bagus, dan lu tidak segan untuk membatalkan kontrak dan segera berusaha untuk memulihkan nama lu. Jika lu sudah tahu bahwa produk yang lu endorse ternyata penipuan yang menggunakan trik sulap, supaya masyarakat berhenti tertipu dan lu nggak kena masalah di kehidupan yang akan datang. Ngeri teman-teman. Ini bahasanya halus, tapi menyesatkan. Framingnya luar biasa. Propagandanya luar biasa.
Dia mulai dengan halus, ya, angkat-angkat Deddy Corbuzier, dan membandingkan dengan trik sulap. Mengatakan orang yang mualaf itu terpengaruh dengan trik sulap. Halo, trik sulap itu supranatural. Trik sulap itu imajinasi, halusinasi. Coba lihat, mualaf-mualaf ini kesaksiannya apa? Belajar, karena kecerdasan, karena mencari tahu, melihat ada kontradiksi di agamanya yang lama. Pengetahuan, nggak ada hubungan dengan framing, dengan sugesti, ya nggak ada. Apalagi yang supranatural, nggak ada. Orang-orang kadang-kadang percaya magic itu supranatural, terbuai gitu kan. Itu yang mana? Cobalah. Wah, sembuh gitu kan. Murtad karena kesembuhan. Ikut acara, lihat ada orang sembuh. Tepuk tangan, senang. Wah, hebat, bisa sembuh orang. Artinya ini agama yang benar. Sulap juga seperti itu. Coba lihat, orang jualan sulap itu. Jualan obat di tengah jalan pakai sulap-sulap. Sembuh gitu kan. Dipotong. Ya, tangannya dipotong, nggak bisa. Itu sulap. Dan yang jualan seperti itu siapa? Cobalah. Yang suka membuat show-show, acara-acara, kebangkitan, ya, mukjizat, bawa ke surga neraka. Wah, saya sudah dibawa ke neraka surga, isinya begini begitu. Siapa yang suka buat seperti itu? Itu show. Itu baru namanya apa? Membuat orang dimanipulasi. Membuat orang otaknya rusak. Setelah otaknya rusak, gampang dipengaruhi. Itu siapa yang buat seperti itu? Coba teman-teman pikirkan. Apakah Islam ngajarin gitu? Enggak. Mohon maaf, Islam mengajarkan kamu pakai akal, teman-teman. Pakai akal, cari tahu. Jangan iman buta. Walaupun, sekali lagi ya, di setiap agama ada aja orang yang iman buta. Itu kita nggak pungkiri. Tapi kembali kan, seperti Tan Paragi bilang, lihat ajarannya. Lihat dasar agamanya, ajarannya seperti apa. Ajaran Islam jelas, gunakan akalmu. Beda kita, mohon maaf. Tan Paragi mengakui bahwa Deddy Corbuzier adalah seorang influence yang mempengaruhi banyak orang. Sehingga dia takut. Dia takut gara-gara Deddy Corbuzier mualaf, ini membuat banyak orang-orang Kristen yang lain, banyak orang-orang yang punya kisah serupa dengan dia, belajar. Mencari tahu, kan gitu. Dikatakan bahwa sebagai seorang influence, nggak mungkin dong mau mengendorse barang yang jelek, barang yang rusak, barang yang nggak benar, perusahaan yang bodong. Karena nanti akan mempengaruhi citra kamu. Betul. Betul. Ya. Itu kita nggak pungkiri. Reputasi itu di atas segalanya. Itulah saya berharap teman-teman ya, cek baik-baik. Contoh Tan Paragi, bagaimana jejaknya, bagaimana sepak terjangnya, apa yang sudah dia lakukan selama ini, apa saja yang pernah dia buat. Bandingkan, kan begitu. Bandingkan dengan saya misalnya, ya, bagi para Laskar Polikardus kan suka bandingkan dengan saya. Coba lihat, ada nggak yang saya buat, ya, seperti yang dibuat Tan Paragi. Mohon maaf, A saya bilang A, B saya bilang B. Kalau Tan Paragi, mohon maaf, murid-muridnya saja itu banyak yang bejat dan nggak benar. Silahkan dicek. Contohnya siapa? Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu itu salah satu murid Tan Paragi. Dia yang mengajarkan Yusuf Manubulu untuk buat channel kesaksian murtadin odong-odong. Odong-odong, teman-teman. Ada pernyataan-pernyataan dia, silahkan dicek. Bagi teman-teman yang ikut sudah lama pasti tahu. Ya, pasti tahu betul bagaimana Yusuf Manubulu dibuat oleh Tan Paragi. Dia fitnah Deddy Corbuzier. Masuk Islam karena ikut-ikutan teman. Masuk Islam karena penasaran, ingin tahu tentang Islam. Atau ingin tunjukkan Islam itu tidak seburuk yang orang kira. Halo, itu kan kamu yang ngomong. Sejak kapan Deddy Corbuzier masuk Islam karena ikut-ikutan? Pernah nggak Deddy Corbuzier bilang, oh saya masuk Islam itu karena penasaran. Karena saya ingin tunjukkan Islam itu nggak buruk. Nggak seperti yang difitnahkan orang. Nggak ada. Saifuddin baru ada yang seperti itu. Kalau Saifuddin masuk Kristen karena apa? Nah, kita dengar.
menjawab pernyataan anak-anak saya. Emang ini anak-anak saya ini juga orang ya pinter dan sekarang terkenal, dan bisa terkenal ya karena bapaknya juga ya terkenal. Jadi kalau bapaknya terkenal, anak juga ikut terkenal gitu. Oke, komentar-komentar anak saya inilah yang mau saya jelaskan agar ke depan saudara-saudara yang Kristen tidak mamang, tidak ragu tentang pernyataan iman saya dan apa yang saya lakukan selama ini hanya untuk membela orang-orang minoritas, double minoritas. Maksudnya double minoritas itu ya sudah Kristen, ya Cina pula gitu. Dimusuhin habis-habisan sama bangsa saya, bangsa Indonesia ini. Dan apa yang saya lakukan selama ini hanya untuk membela orang-orang minoritas, double minoritas. Maksudnya double minoritas itu ya sudah Kristen, ya Cina pula gitu. Dimusuhin habis-habisan sama bangsa saya, bangsa Indonesia ini. Awal mula saya nggak mau masuk Kristen hanya karena kasihan dengan orang Cina, dan ini kenapa ya Muslim ini makin ganas, makin tidak bagus, maka saya menyatakan diri masuk Kristen dan memberitakan Injil. Karena kecintaan saya kepada Alkitab itu, akhirnya saya harus melawan semua pemahaman selama ini. Apa yang dikatakan oleh anak-anak saya bahwa saya ini adalah ustadz murni, bukan abal-abal, bukan ustadz sembarangan. Dan saya ini adalah dewan guru dari 1000 guru di Zaitun. Saya adalah 12 dewan guru yang memimpin para guru di sana. Jadi itu Anda harus tahu kedudukan saya. Bahkan saya menyukai bahasa-bahasa Arab, Al-Quran, hadis, sunnah, dan sebagainya. Saya menyukai itu. Jadi kalau Anda ragu tentang Saifuddin Ibrahim, anak saya sendiri yang ngomong. Dan masih banyak murtadin-murtadin yang lain, yang kesaksiannya mereka murtad gara-gara apa? Lapar, pusing, sakit, tiba-tiba sembuh, begitu ikut Tuhan yang lain. Padahal jelas setan itu bisa mendatangkan kekayaan, setan juga bisa memberikan kesembuhan. Hati-hati. Iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Bahkan menurut pendeta Erastus, ada jin yang namanya Yesus yang bisa kabulkan keinginan kamu. Kamu mau kaya, kamu mau sembuh, dikabulkan. Jin nama Yesus. Erastus yang ngomong, pendeta, bukan saya. Jadi hati-hati tanpa ragu. Jangan kamu fitnah Deddy Corbuzier, nanti kamu kena batunya, bahaya. Yang suka masuk gara-gara hal-hal yang konyol itu siapa? Silakan dicek. Terus dia bilang, Deddy Corbuzier ikut gara-gara teman-temannya. Teman-temannya yang Islam kelakuannya benar, kelakuannya baik. Apakah mereka mewakili Islam? Mereka mewakili, tapi tidak secara total. Ya, itu harus kita akui. Seseorang itu dikatakan mewakili kalau apa? Yang dia lakukan sejalan dengan ajaran tersebut. Contoh, ya, kita kenapa sopan? Kita kenapa menerima tamu? Karena memang di Islam diwajibkan bertegur sapa, silaturahmi. Jadi selama orang tersebut menjalankan seperti ajaran agamanya, dia mewakili. Tapi kalau dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, ya dia tidak mewakili. Segampang itu kok. Contoh nih, saya maki-maki kamu. Ya, saya cakap kotor sama kamu. Saya cek. Ya, kalian boleh lihat di agama saya. Ada nggak ajarkan itu? Nggak ada. Apakah saya mewakili agama saya? Enggak, saya mewakili diri saya kalau begitu. Tapi kalau yang bagus-bagus, ya, yang saya lakukan itu benar,
Saya akan bilang apa? Bukan dari saya, tapi dari Allah. Coba lihat umat muslim selalu bilang apa? Segala pujian, segala yang baik itu datangnya dari Allah. Semua yang saya lakukan yang baik itu dari Allah. Yang jelek dari diri saya. Kenapa? Karena memang ajaran Islam seperti itu. Betul tidak? Seseorang itu mewakili agamanya atau tidak, ya lihat yang dia lakukan sesuai nggak dengan ajarannya. Kalau nggak sesuai ya, artinya bukan. Jangan kamu framing, oh teman-temanmu sama teroris itu sama, mereka hanya oknum. Lihat, itu teroris lakuin nggak yang ada di Quran. Sesimpel itu kok. Jangan kamu bilang, oh Hamas itu teroris. Oh Hamas nggak teroris, coy. Ya, teroris itu kan cap yang kamu buat. Ini teroris yang mana dulu? Kalau yang ngebom gereja, itu jelas nggak ada di Quran menyuruh untuk ngebom gereja. Nggak ada, teman-teman. Ya, kita kutuk keras. Islam itu jelas kok. Yang salah kita bilang salah. Beda dengan Polycarpus, mohon maaf. Saifuddin sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Ya, Paul Jang, Edis, Sofiatul, Kiamat, Agatha. Mereka melakukan banyak sekali hal-hal yang, ya mohon maaf, tidak sesuai dengan isi Bible kalian. Nggak sesuai. Tapi berani nggak kalian bilang itu nggak benar? Nggak, kalian puji mereka. Saya kadang bingung gitu. Saya saja yang orang luar mengatakan bahwa mereka tidak mewakili Kristen. Agatha nggak mewakili Kristen, karena saya tahu di Bible nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada ajaran untuk menghujat agama Islam. Saya bantu loh. Sedangkan teman-teman yang lain, coba lihat. Bahkan mungkin penonton ya, ada yang bilang, enggak bang, itu memang Kristen, ajarannya seperti itu. Enggak. Saya orang yang sangat berani untuk berkata bahwa tidak. Saya orang yang paling depan mengatakan kepada saudara-saudara muslim saya, apa yang dilakukan oleh Agatha, apa yang dilakukan oleh Kiamat, itu bukan Kristen. Karena nggak ada di Bible-nya ajaran seperti itu. Coba lihat kalau Polycarpus, selalu ya, kalau ada oknum Islam yang salah, itu ajarannya. Kalau ada oknum Islam yang baik, dia bilang, oh itu orangnya yang baik. Wak Donat bilang apa? Oh, saya pernah di Jawa, dijamu, orang Islamnya baik, luar biasa. Tapi itu karena tata krama orang Jawa memang baik. Pret. Apa pula? Itu karena dia Islam. Memang di Islam wajib menjamu tamu. Suka-suka kamu aja. Terus difitnah bahwa orang dimanipulasi. Sehingga apa yang dia lihat adalah apa yang tertanam atau disugesti. Itu kalian, teman-teman. Yang suka melakukan sugesti. Trik-trik hipnotis. Dengan lagu-lagu gitu. Ya, dengar lagunya tuh sampai hanyut. Itu siapa? Media-media yang membuat orang bisa tersugesti adalah visual, lagu. Ada instrumennya. Mohon maaf, di masjid nggak ada yang peduli dengan kamu. Kamu mau jadi mualaf atau tidak pun urusan kamu. Beda dengan di tempat kalian. Kalau ada lihat, oh ini dari iman lain, dari agama Islam, wah langsung prospek, maju. Ya, asarnya satu persatu maju. Pelayannya maju. Untuk memprospek orang Islam ini supaya murtad. Kalau di Islam nggak peduli, coy. Nggak peduli. Ya, kamu mau datang, ya, kamu mau bertamu, kamu mau memeluk Islam ataupun tidak, nggak ada urusan dengan kami. Jadi yang suka manipulasi siapa? Mengatakan apa yang dilihat Deddy Corbuzier di Islam itu hanyalah ilusi. Halo, Deddy Corbuzier itu magician. Dia ngerti trik sulap, nggak perlu kamu ajarkan. Jadi kalau seorang tanpa ragi mengajarkan tentang ilusi, ya membedakan mana ilusi mana tidak, kepada seorang ahli ilusi, itu konyol sekali, teman-teman. Konyol sekali. Seorang yang nggak ngerti apa-apa ngajarin pakarnya. Jadi Corbuzier tahu betul mana ilusi mana bukan. Kita tahu trik sulap dia, banyak yang pakai ilusi ya. Menghilangkan roller coaster, itu kan ilusi. Ya, salah satu
trik terbesar dia kan, di apa tuh, tempat bermain ya, roller coaster dia bikin hilang. Nah, itu kan ilusi pastinya. Jadi jangan bahas ilusi dengan masternya. Jadi kalau dibilang teman-teman Deddy Corbuzier itu tidak mewakili Islam, itu salah. Selama kelakuannya sesuai dengan Quran, itu mewakili. Ya, terus selebihnya omong kosong lah yang dia bilang ya. Terus dibilang bahwa teman-teman Deddy belum tentu menjelaskan Islam yang sebenarnya. Jadi yang bisa menjelaskan Islam sebenarnya siapa? Kamu. Ajaran yang selama ini di tempat Polycardus, di konten-konten Polycardus, itu Islam sebenarnya. Di channelnya Kiamat, channelnya Agatha, channelnya Pak Bom Bom, itu Islam sebenarnya. Apa nggak lebih kurang ajar? Ya, apa nggak lebih kurang ajar? Coba saya tanya. Inilah lucunya mereka ya. Kita ngajarin Islam, mereka marah. Mereka nggak terima. Mereka maunya itu orang-orang Muslim, orang-orang yang penasaran dan ingin belajar Islam, belajarnya sama mereka. Mereka pakarnya gitu kan. Kalau Edi selalu bilang apa? Saya pakar Quran. Astagfirullah. Apalah mereka ini. Terus dia fitnah Deddy Corbuzier. Dia bilang apa? Deddy Corbuzier nggak pernah baca Quran dan hadis secara keseluruhan. Nggak pernah baca. Jadi yang pernah baca siapa? Kamu. Ya. Harusnya kita balik. Malah kami umat Muslim, mohon maaf saya katakan, para apologet Islam selalu menganjurkan teman-teman Kristen baca Bible-mu. Dan kalau bisa baca teks aslinya. Mengerti teks aslinya. Jangan cuman Bible Indonesia. Supaya kamu tahu siapa Yesus sebenarnya. Baca. Itu kami. Kalau kalian malah nggak pernah ya. Orang-orang misionaris-misionaris dalam memurtadkan umat Muslim, ada nggak suruh baca Quran? Enggak, dia bilang tinggalkan Quran. Tinggalkan Quran, ikuti kami, ini. Mereka pelintir ayat Quran, mereka pelintir hadis. Mana pernah suruh orang belajar sendiri? Enggak. Kalau kami malah kami yang suruh, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Terus dia nanya dua hal kepada Deddy Corbuzier. Ini yang seru. Dia nanya, apakah kamu masuk Islam karena trik sulap? Halo? Deddy Corbuzier masuk karena trik sulap? Apa-apaan? Siapa yang melakukan triknya? Deddy Corbuzier belajar sendiri. Kalau yang namanya trik sulap, artinya ada yang melakukan trik. Siapa yang melakukan trik? Halo? Terus yang kedua, apakah Deddy Corbuzier sedang endorse Islam dengan trik sulap? Perasaan Deddy Corbuzier sudah pensiun dari yang namanya sulap. Sudah pensiun teman-teman. Dia terakhir setelah dari trik sulap, dari magician, dia menjadi pembawa acara. Ya, salah satu acara yang sangat sukses, hitam putih. Setelah itu, dia buka YouTube sendiri. Buka YouTube sendiri, podcastnya meledak. Kan begitu. Close the door, meledak. Ada nggak kita lihat Deddy Corbuzier sekarang main sulap lagi? Nggak ada. Yang namanya trik sulap itu kalian, mohon maaf. Contoh tanpa ragi. Ini kan trik sulap, visual. Ya. Gambarannya dia buat supaya terhipnotis orang. Terus dia bilang 99,9% teman-teman Deddy Corbuzier yang Muslim, yang baik itu nggak membuktikan apapun. Jadi membuktikan apa? Coba saya tanya. Kita kalau mau lihat agama kan kita lihat penganutnya dong. Penganutnya yang melakukan ajaran agamanya. Itu kan sebagai contoh barang. Kita kalau mau beli satu produk kan kita lihat contohnya dong. Contoh yang sesuai dengan yang merek itu. Ya. Kalau kita mau lihat Islam ya kita lihat orang yang menjalankan ajaran Islam. Jangan orang yang KTP-nya Islam doang. Jangan lihat Papa Jahat. Papa Jahat KTP Islam, tapi dia tidak menjalankan ajaran Islam. Jangan lihat Ade Armando. Ade Armando KTP Islam, tapi apakah dia sholat? Apakah dia jalankan ajaran agama Islam? Ternyata tidak. Kalau ternyata tidak, ya jangan bilang dia perwakilan Islam. Kan begitu. Jadi contoh yang bisa kita lihat adalah orang yang mengikuti ajaran tersebut.
Seklir itu kok. Ya. Terus apa lagi? Kalau kita bicara tanpa ragi kan dari zaman dulu memang ya dia pembenci Islam. Kita lihat narasi-narasi yang dia bangun. Ini orang yang sangat berbahaya, teman-teman. Dan dari dulu saya berulang kali katakan, salah satu alasan saya buat YouTube, salah satu kenapa saya ada di dunia diskusi lintas iman ini adalah dia. Karena tanpa ragi ini jelas sangat membenci Islam. Bahkan dia terang-terangan berkali-kali menyampaikan yang dia musuhi agamanya, bukan orangnya. Dia bilang sebejat apapun orang Islam, seorang Muslim, nggak ada masalah. Karena mereka adalah orang yang tersesat. Sesat karena agama Islam yang harus diperangi, dihancurkan Islamnya. Sadis nggak? Sadis, teman-teman. Yang dia musuhi agama kita. Ini beda dengan kita. Kita nggak pernah ada permusuhan dengan kekristenan. Nggak ada, teman-teman. Karena kalau kita memusuhi agama yang legal di Indonesia, kita melanggar hukum. Tanpa ragi dan kroco-kroconya, itu jelas melanggar hukum, teman-teman. Dia membenci agama yang sah. Agama yang sah di negara kita. Kalau kita kan enggak, yang kita benci itu Polikardusnya. Oknum-oknum nggak benarnya. Yang tidak menjalankan ajaran agamanya. Kalau pendeta, ya kayak Pak Luken, yang menjalankan ajaran agamanya, Pak Dani, masih banyak lah orang-orang Kristen yang benar, yang baik. Kita nggak ada masalah. Bahkan Luga sekalipun ya. Luga Hon Tambunan, teman-teman. Masih ada ajaran Kristen yang dia jalankan. Kita bisa lihat ajaran Kristen itu tercermin dari Luga. Bagaimana kasihnya, bagaimana dia menganggap semua orang sebagai teman. Kalau tanpa ragi, aduh mohon maaf. Saya katakan ini oknum kok. Terus dia bilang apa? Kalau mau menilai agama, itu harus dilihat dari kitab suci dan pemimpin agamanya. Saya setuju. Untuk hal ini, saya setuju. Kalau mau tahu tentang Buddha, lihat Tripitaka dan lihat Siddhartha Gautama. Kalau mau tahu tentang Islam, lihatlah Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang agak bingung Kristen, teman-teman. Kalau mau tahu Kristen, lihat ya Yesus dan Bible. Ini agak membingungkan saya. Saya agak bingung dengan tanpa ragi dan teman-temannya, kroco-kroconya. Mengapa mereka suka sekali membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad SAW? Bukankah Yesus Tuhan kamu, sedangkan Nabi Muhammad bukan Tuhan kami? Ini agak aneh. Yesus itu Tuhan atau Rasulnya sih? Di satu sisi mereka mengakui bahwa Yesus adalah Rasulnya, adalah Nabinya. Tapi di satu sisi mereka Tuhankan juga. Ini kan gedebrul. Kenapa bukan bandingkan dengan Bible dan juga Paulus? Karena orang yang paling berjasa dalam penyebaran agama Kristen adalah Paulus. Rasul yang paling sukses, yang paling berhasil adalah Paulus. Betul tidak? Kalau kita bandingkan dengan Yesus sekalipun. Berapa banyak orang-orang yang dimuridkan oleh Yesus? Berapa banyak orang yang dimuridkan oleh Paulus? Coba saya tanya, lebih banyak mana? Kan begitu. Tapi kalau mereka mau bandingkan dengan Yesus, ya nggak masalah gitu kan. Tapi itu rugi kalian gitu. Artinya kalian sendiri mengakui bahwa Yesus hanyalah nabinya. Hanyalah orang yang membawa ajaran tersebut. Kalau Siddhartha juga sama. Buddha itu bukan Tuhan. Buddha itu adalah julukan orang yang sudah lepas dari segalanya. Sudah lepas dari hukum sebab akibat. Itulah gelarnya Buddha. Pangeran Siddhartha setelah parinibbana baru jadi Buddha. Ya. Tapi kalau mereka, nggak ngerti apapun ya sudahlah. Ya. Kita lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Bahkan teman-teman, mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, menempatkan Nabi Muhammad sebagai sosok paling berpengaruh di dunia. Sosok paling mulia di dunia. Mengalahkan Tuhan mereka. Bayangkan, Tuhan mereka kalah sama Nabi kita. Yesus di urutan ketiga. Yesus di urutan ketiga, teman-teman.
Tuhan loh. Dan yang buat itu bukan kami. Bukan dari kalangan Muslim. Bagaimana Nabi membawa umat orang-orang ya Arab dulu yang sangat jahiliyah, sangat parah lah kelakuannya, minum ya seperti kelakuan Polikarpus sekarang lah, kerjanya berbohong, menipu, mencuri, menjadi orang yang beradab. Bahkan kerajaan tetangga Sasania di Persia sama Romawi terkejut bagaimana orang Arab ya yang setiap suku biasanya berdiri sendiri, setiap suku itu nggak cocok, masing-masing punya ego masing-masing, tiba-tiba bisa bersatu di bawah satu panji. Mereka menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang luar biasa. Itu berkat siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tadi sosoknya, kita lihat dampaknya. Dampak Nabi Muhammad SAW terhadap wilayahnya, Arab ya saat itu. Ya, Arab dan sekitarnya. Kita lihat pengaruhnya. Kita bandingkan dengan Yesus yang tadi dia sebut ya. Kan dia suruh bandingkan dengan Yesus. Tanpa lagi ingin dibandingkan dengan Yesus. Pertanyaannya, apa yang sudah dibuat oleh Yesus kepada orang Israel dan warga sekitarnya? Apakah mereka menjadi lebih baik? Apakah mereka menjadi lebih mulia? Lebih beradab? Silakan dicek. Ada perubahan nggak? Ada, tetap dijajah. Orangnya tetap gitu-gitu aja. Tadi kan mau bandingin ya. Mau bandingin. Oke? Ya kita lanjut lah. Terus dia bilang bahwa Deddy Corbuzier harus membaca sendiri Quran dan hadis tanpa intervensi orang lain. Ya silakan. Belajar. Ya. Dan semua umat muslim boleh kok belajar menafsirkan Quran, tapi ada ilmunya. Ada resep-resepnya, nggak bisa sembarangan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Karena kalau nggak nanti jadi tafsir liar. Kenapa bisa jadi tafsir liar? Karena saat kita menafsirkan, bisa jadi teman-teman, ya itu bukan dari otak kita saja. Dari mana? Tanpa lagi berani menggaransi saat kamu membaca ya, sebuah buku, sebuah firman yang suci, sebuah ayat, maka tafsir tersebut murni dari otak kamu. Dari mana dia berani menggaransi? Bisa jadi ada setan yang mempengaruhi. Bahkan orang Kristen sendiri mengakui ya, lawan mereka adalah setan-setan penghulu-penghulu yang ada di udara. Di udara. Semua yang kita lakukan ini, tentu saja ada campur tangan setan. Segala cara setan lakukan untuk memutarbalikkan kebenaran. Hati-hati. Orang Kristen juga mengakui banyak itu di udara, setan-setan. Dan kalau kita membaca tanpa ada panduannya, maka tersesatlah kita. Itulah yang terjadi dengan, mohon maaf saya katakan di sini, perpecahan kekristenan. Sudah berapa denominasi? Sudah 50.000 coy. 50.000 denominasi kekristenan. Antar denom beda penafsiran. Antar denom beda pandangan terhadap kekristenan. Keselamatannya beda. Kenapa? Karena mereka tafsir sendiri. Kalau di Islam boleh kok, tapi belajar. Bukan dengan modal udah baca, habis itu bisa tafsir sendiri. Enggak. Belajar, kan ada ilmunya. Ilmu tafsir Quran. Kalau memang kamu penasaran, tanpa lagi, termasuk kamu. Termasuk juga dengan para Polikarpus yang lain. Kalau memang penasaran dengan Quran, belajar bagaimana cara menafsir Quran. Jangan hanya cuma baca, terus kamu comot-comot, terus kamu sampaikan sesuka jidatmu. Nggak bisa gitu. Ya, kita senang kok kalau orang mau belajar Quran. Bahkan saya kemarin sama Gus Wafi ya, kita ngomong selalu nih, kita debat gini, kita sampai lupa bahwa yang paling penting tuh bukan menguasai kristologi, teman-teman. Menguasai Quran dulu. Ya, kita harus sadar bahwa kitab suci kita adalah Quran dan hadis ini ya, sebagai pedoman kita. Kita harus belajar. Dan saya setuju dengan tanpa lagi kalau menyuruh Deddy Corbuzier lebih fokus untuk membaca Quran. Dan bukan hanya Deddy Corbuzier, semua. Ya, di sini saya sarankan nih semua teman-teman baca Quran dan hadis. Dan alhamdulillah ya, kemarin saya
Ya karena terpengaruh juga ya sama Gus Wafi, jadi sekarang mulai rajin belajar nih tentang Quran dan hadis. Dan doakan ya, insya Allah bulan depan kita mondok di tempat Gus Wafi. Ya, bulan depan kita mondok untuk belajar. Dan sekali lagi, semua nih para penonton, mari kita setiap hari baca Quran, ngaji, kan gitu. Ngaji itu kan baca Quran tanpa ragi. Halo. Jadi kalau tafsir sendiri hati-hati. Boleh saja kalau ada keilmuannya. Tapi kalau enggak, hati-hati dengan setan-setan yang ada di udara ini. Dan di akhir kata ya, Deddy Corbuzier diakui sama tanpa ragi punya pengaruh yang sangat tinggi, sehingga dia takut. Dia sangat takut dengan endorse dan pengaruh Deddy. Bahkan dia memfitnah, apakah Deddy Corbuzier mau mengendorse orang untuk jadi teroris. Siapa yang mau endorse orang jadi teroris? Halo? Ya, untuk apa kita endorse orang untuk jadi teroris? Itu biasa kalian yang suka seperti itu. Sudah berapa banyak orang yang di-endorse sama tanpa ragi untuk menjadi penghujat? Salah satunya Yusuf Manubulu. Ya, terus juga ada si anak durhaka, Effendi Kuman. Effendi Kuman itu salah satu didikan dia. Terus juga siapa? Fatimah Sa'diyah. Fatimah Sa'diyah itu salah satu hasil dari tanpa ragi, endorse tanpa ragi, teman-teman. Endorsean dia. Dan kita tahu bagaimana Fatimah Sa'diyah ini menjadi salah satu penghujat Islam. Artinya sah. Yang suka mengendorse orang untuk jadi penghujat adalah tanpa ragi. Kalau kita lihat fakta-faktanya. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya tanggapi di sini, teman-teman. Dan sekali lagi ya, mohon dukungan teman-teman. Lawan kita ini bukan sesuatu yang gampang. Lawan kita ini adalah organisasi. Organisasi yang sangat jahat dan salah satu yang sangat konsisten untuk menghujat dan menjelekkan Islam adalah tanpa ragi. Bahkan ada beberapa teman yang bertanya, ini tanpa ragi dari dulu hujatannya luar biasa, kok nggak bisa kena tangkap? Kok belum ditangkoi? Nah, inilah ngerinya mereka, teman-teman. Ini ngerinya mereka gitu. Mereka punya persenjataan yang sangat lengkap. Bahkan tanpa ragi itu paling sering mempersiapkan orang-orang untuk menghujat Islam. Mereka berikan laptop, berikan semua fasilitas. Yang penting kamu mau tampil di medsos. Ngeri, teman-teman. Untuk itu, mohon dukungan teman-teman. Ya, mari. Di tahun 2025 ini, pertempuran kita dengan para polikardus akan makin berat. Saya melihat bahwa 2025 ini, tahun yang berat, teman-teman. Mereka sudah mulai tuh gunakan kaum-kaum munafik. Mereka sudah bayar buzzer-buzzer. Ya, buzzer-buzzer yang notabene mengaku sebagai orang berKTP Islam, tapi menghujat, menjelekan, memframing agama Islam. Ngeri, teman-teman. Dan saya berharap dari pihak Muslim bisa upgrade juga. Bisa bermunculan para mujahidin-mujahidin baru dengan tampilan-tampilan, konten-konten yang luar biasa, jauh lebih mengedukasi, jauh lebih bagus daripada yang saya buat, daripada teman-teman buat selama ini. Kita butuh kalian, teman-teman. Ya, kita butuh kalian. Dan saya sendiri juga ya harus update lah. Ya, kita harus upgrade segala bentuk yang bisa kita buat juga. Dan saya memohon bantuan teman-teman bagi yang tergerak untuk membantu agar kita bisa mengupgrade peralatan kita, mengupgrade semua yang kita akan pakai nantinya, ya, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk membantu perjuangan ini. Karena nggak bisa kalau kita cuma sendiri, teman-teman, berat. Yang kita lawan ini nggak main-main, teman-teman. Ini bukan masalah konten-konten lagi, enggak nih, teman-teman. Bagaimana fitnah-fitnahan mereka ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Sadis ya, teman-teman. Ya. Sadis ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.